Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Segala puji kita persembahkan kepada Allah yang menguasai alam semesta dengan ketinggian langit dan kedalaman lautan, bumi yang diisi dengan beraneka ragam makhluk, tanaman dan tumbuhan, binatang ternak, dari yang bertubuh kasar sampai yang bertubuh halus, dikuasai oleh zat yang maha terpuji itu. Wa bihi nasta'in, dan dengan dia kita mohon pertolongan. Ala umurid dunia, dari segala urusan dunia dan segala urusan agama. Sebab kita lihat urusan dunia dan kita beragama Islam ini sekarang itu makin ke atas, makin banyak ujian. Di dunia ini sekarang bapak-bapak, bermacam yang timbul dari buah pikiran manusia yang banyak intinya untuk mendangkalkan akidah. Orang nan diaroan kamagiahu be jo panawa itu nan sadang sakit. Lai dapat pantunnya. Biarlah ambo bacuan. Payo kumbuh koto suliki, koto nampe di tepi buki, kasuo koto nanggadang, tampak nandari gunung sago. Ba'akolah lai dunia kini, makin diube makin sakit, tawa taserak biso nandatang, dukun mau be lah damam pulo. Aju itu kata. Termasuk di Indonesia. Bagaimana caranya lagi kita tetap taat beribadah, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, mohon ampun dan minta pertolongan kepada Allah. Ya kan? Sebab Fir'aun yang begitu kejam untuk menghancurkan Islam bukan didemo oleh Nabi Musa, tapi Nabi Musa ini yang disuruh pindah oleh Allah. Musa, engkau dekati Fir'aun itu secara kekeluargaan,
karena dia itu adalah bapa engkau, bapa angkat engkau. Apa kata Allah kepada Nabi Musa untuk mendekati Fir'aun? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun itu, dia sudah keterlaluan melampaui batas. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, apa alasan ambo kasinan? Apa ambo tu wibawanya tinggi, mantaginya gadang. Jadi Fir'aun itu juga berwibawa, Pak. Dan diberi dinastinya itu berkuasa 3000 tahun. Jadi Fir'aun itu bukan person, nama manusia, tetapi nama dinasti. Fir'aun yang bertemu dengan Nabi Musa namanya Merneptah, gelarnya Ramses II. Itulah yang sangat kejam, sampai dia mengatakan wa ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan yang tinggi. Fir'aun nan kini kan tak ada mengecek dirinya Tuhan lah. Ada je Fir'aun nan kini Ustaz lain. Fir'aun tu lah mati, tapi nya bisa pindah ke Amerika, bisa pindah ke Australia, bisa pindah ke Indonesia. Sifat-sifat Fir'aun tu. Ada orang yang meniru, ada. Kaum muslimin yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi jangan kita putus-putus berdoa kepada Allah. Walaupun orang banyak terseret kepada jalan dosa, ya kan, mempersekutukan Allah dengan segala macam. Apa Allah dapat video orang mengaji jirama keroncong di Rianjo biola? Lai. Nah, kalau tidak dia tahu nomor apa mau kirim itu. Kan? Nah. Jadilah banyak orang nang gilo gini, Pak. Penyakit dua segininya. Kau tidak sakit gula, sakit gilo. Ya kan? Padahal Al-Quran itu sudah ada iramanya yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau diubah-ubah jo irama wak Pak namun. Kalau lagu saluang darik kalau dapat nama orang tinggi. Demo dapat mah. Lagunya ndak. Kamang pai bakayu. Koto tuo, lubuk sao, bisa ambil laguan mah. Tapi tidak bisa kalau Al-Quran lagu itu dipindahan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa. Apalagi lagu keroncong. Itu yang dilakukan orang gini. Nah banyak orang sakit. Mudah-mudahan kita tidak terbawa arus yang seperti itu. Malam kini nan ingin nambo sampaikan de awak lah babalik minum makan serupa biasa. Puasa ko kan batuka malam je siang saya makan kaya. Malah lebih banyak nan dimakan bulan puasa. Cindo gonai, sagu gonai, honde-honde, lompong sagu, sarabi, apam, katan goreng, bakwan, ya kan? Alah, pukul 5:30 lah pergi ke tempat orang jual pembukuan. Dalam itu bosanan. Sudah hari raya lah balik makan serupa biasa balik. Dan doa yang kita lantunkan sehabis kita bertakbir itu apa? Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Andaikan Allah berkenan, kita tidak tahu ini Pak, tapi kita berharap. Apa yang kita harapkan? Allah telah mengampunkan kita. Tidak ada dosa kita bulan Syawal ini lagi. Itu harapan kita. Sebab kita manusia ini menurut Al-Quran tidak boleh beramal itu bapak-bapak. Kan ada orang. Lai salat Pak, lai dibayar utang. Diterima tidak diterima, Allah turusan beliau. Sedangkan di dalam Al-Quran beramal itu khaufan wa tama'an. Penuh rasa takut amal itu ditolak dan penuh rasa harap amal itu diterima.
kok dapat balasan awak dengan amal nan kita lakukan tu berlipat ganda diberikan Allah. Berlipat ganda tu apa so Minangnya? Nak buah dahan marundu, nak air pincuran tabi, nak cincin subang lah boleh. Pucuk ditinto ulam tibo, semua dikali air datang. Pacar dicari, bini dapet. Benar. Itu kan berlipat ganda itu. Itu harapan kita kepada Allah tentang amal-amal kita. Beliau beri pahala yang berlipat ganda, kita berharap dan penuh takut amal kita diterima hendaknya. Andaikan memang sudah seperti itu, jangan kita kotori lagi. Ada 3 Pak nan mengotori awak ko balik. Kalau ndak takana kita lakukan je saudara yo ko. Pertama apa? Baburuak sangko ke orang. Baburuak sangko ke orang tu Pak, imbasnya ke awak. Sebab hati kau tak senang semelihat orang. Imbasnya ke awak. Jadi orang Minang mengatakan kalau awak baburuak sangko, alam sampai langkah tatumbuh sulit bertinggang bakalaka badan di sisi orang banyak. Samo jorumpui kiambang di atas air. Tak punya karakter. Baru puik kiambang di atas air Ustaz. Kateh pucuan tak sampai. Ke bawah urek tak gantung. Di angin badan batundo. Konon ko ombak mampehan. Jadi awak jangan suko baburuak baburuak sangko. Boleh baburuak sangko bapak ibu. Pika karajo awak. Jangan ke orang. Apa-apa nak mempergunakan komputer, laptop setelah kita ketik, sebelum kita print, kan kita perhatikan balik. Ada tak hurufnya nan kurang? Atau hurufnya nan balimpi? Iya kan? Itu kita periksa. Itu untuk memperbaiki agar kinerja masa datang lebih baik dari pekerjaan yang sekarang. Kalau tiba di ibu-ibu ada tak mencuba sebalun gulai di dangan ke suami, diambil je sendok ketek, dipindahkan ke tapak tangan. Ada? Ambo mencari itu rangai ambo namperusi. Ambo tanya ke dia oleh, biai, yo nak lah saja umur bara biai pandai manggulai kok. Sajak sekolah SR lej, sekolah rakyat. Iya kan? Lah salamu tu beliau pandai manggulai, lah 70 umur beliau. Tatap gulai tu nyobitu-bituan dulu sebelumnya hidangan. Tu kan baburuak sangko namanya. Tapi baburuak sangko ke karajo awak. Supaya karajo ko lebih rancak nan ketibo. Ya kan? Itu boleh ya? Tak berdosa tu. Tapi buruak sangko ke orang, itu berdosa. Tapi kalau awak banyak babayik sangko Pak, iduit ko lapang. Balapangnya. Calik dapat orang baca cukur rambut. Lah sudahnya potong di tukang cukur ko, tunjuk tilantang di kurisi. Tidak itu. Sudah tunjuk itu pisau di tukang cukur. Lah ya do lari orang baca cukur kan nampak? Tidak. Tunjuk itu lah. Kalau baburuak sangkonya aku tukang cukur kau kemendabi deng. Biarlah lari saja. Tapi malah banyak orang ketika membersihkan bulu di sini dia tertidur. Kenapa? Hatinya tidak beratak ke tukang cukur kau kemengarek lihi do. Tapi membersihkan bulu. Kalau ambo kini Pak termasuk liau kau lain tiang kerja tukang cukur mah. Tu si barja. Bah itu janggui panjang senek. Elok pulo barumpui panjang kemakan jawi balang tigo. Elok lo bajanggui panjang salemo jatuh di tampuangnya. Melaki awak mengambil tisu Badi barda. Jadi tidak ada orang bercukur dan lari setelah ditilantang dek tukang cukur ko dia te kurisi itu. Kenapa? Dia berbaik
Sangka. Lapang negari kau, Pak. Kalau buruk sangko, awak nanti kajar dosa. Yang kedua, wala tajassasu. Ayat ini bapak-bapak, kata-kata ahli tafsir, itu turunnya sebab. Sebabnya Pak Ustaz, istri Nabi, Ibu Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dicari-carian kesalahannya de orang. Ceritanya Pak. Ketika Rasulullah menegakkan akidah Islam ini Pak, beliau bukan berjalan di tanah datar yang bertaburkan kembang saja. Ada mendaki, ada onak dan duri, ada hasud, ada fitnah. Malah banyak orang ini setiap Nabi membacakan ayat, katanya itu sihir. Coreng dongeng orang dahulu. Jangan disampaikan ke kami le Muhammad, kami bosan mendengar. Maka dikatakanlah sihir. Iya kan? Orang namanya itu jahiliyah. Kini ala habis orang jahiliyah tu alun. Aduh kebetang kau tak bersuruhnya kini lah tak kamalarinya. 300 ayat Quran harus dicoret. Karena menyinggung perasaan orang lain. Kalau Allah nan mengecek Pak, awak jangan merasa tersinggung. Iya kan? Sedang kayu awak nyobansean ya Allah. Sehat awak nyosakian. Idui awak nyomatian. Sian yang bisa. Apa ada ndak nan guru karate dan 9? Menguasai karate ban hitam lah tingkit 9. Ada? Cuba Pak nanti melekat maut nanti. Kok taluk dapat kok. Ya kan? Bara guru silik di pawah kau mati saja. Jadi yang berkuasa itu Allah. Kalau ayat-ayat Allah yang akan diamandemen itu tidak bisa. Bab itu Pak, antara ayat Allah tu jawab sama kupiah jo kepala kau. Mana dulu kupiah jo kepala? Hah? Indak lu pandai menjawab itu tu. Dahulu kepala dari kupiah. Kalau kupiah sampai kepala negeri tarah atau kupiah negeri tukar. Kini banyak orang yang menarah kepala kau Pak. Sinan salahnya. Kupiah nan sampai kupiah tu tukar jangan kepala ditarah. Kepala kau dahulu dari Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin. Jadi banyak parang di zaman Rasulullah tu. Tapi bukan orang Islam yang mencari musuh Pak. Diorang kini kan putawalian saja Pak. Nantak sanang jo Islam tu. Apa itu Islam? Pedang di tangan kanan, Al-Quran di tangan kiri. Dipaksa orang. Tidak ada itu Pak. Dalam Islam malah ada ayat berbunyi La ikraha Fiddin. Tidak ada paksaan dalam Islam. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Sungguh telah ada dengan nyata perbedaan yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil. Ya kan? Aculah engkau dalami itu. Nambo tak memasuk ke Allah. Tapi kalau engkau sudah masuk ke dalam Islam, berarti engkau sudah bersedia konsekuensinya mengamalkan seluruh ajaran Islam. Jadi kalau tidak ke salat dah Pak, jangan beragama Islam, keluar saja dari Islam. Ada tidak kira-kira setiap RT, setiap RW tempat tinggal ko orang mengaku Islam pindah salat, ada tidak? Ada? Ada Pak. Di RT ambo ada yo, di komplek ambo ada yo. Ambo yakin si kuat ada yo. Cuma Pak sagan-sagan ke menyabuyan. Atuh. Ini berbahaya ini. Orang mengaku Islam tapi tidak salat. Orang mengaku Islam tidak mau berzakat. Orang mengaku Islam tidak mau infak. Ya kan? Salah. Kaum muslimin, suatu kali
Setiap peperangan tak ada Islam mencari musuh, tapi Islam memakai pepatah. Apa patahnya? Diambil rotan bakabe, diambil karajuit rumpui, ikonan Islam saja ketek, bapantang bapaliak surui. Musuh ndak kami cari, sangketo ndak kami adang, tapi kalau basuh pantang kami laan. Ya kan? Lama rontong rang pitalah dibuai orang pagi hari, lah panek kami dek mengalah, kini membalih nyolai. Contohnya Pak, lah disuruh pindah de Allah Nabi ko ke Madinah, nyokaja jo di orang musyrik. Berajaraknya Makkah jo Madinah Pak tu. Ampe 75 kilometer. Lah lari ke sinan nyokaja aja le. Anyo suruh de Allah melawan le. Jadi tidak betul Islam itu memaksakan Islam berdiri di muka bumi ini dengan pedang. Ya kan? Tapi orang yang mencari musuh dengan Islam sampai kini. Tidak di Arab saja, di negara Arab itu je. Ya kan? Jadi setiap peperangan tu banyak nan menang dari nan kalah. Banyak je nan mati syahid orang Islam. Apa kata ibu-ibu ke Nabi, ya Rasulullah? Kami tidak ada di bawah satu parang, kami dianggap lemah. Kalau begitu tentu tidak ada di antara kami yang ikut berpartisipasi untuk Islam. Izinkanlah kami pai parang ya Rasulullah. Amu pakai ambo dulu kata Nabi. Bamu pakailah Nabi kojo sahabat. Kawan-kawan, sahabat-sahabat ambo, ibu-ibu kita ingin pai parang, bisa ndak kita izinkan? Boleh kata jo mau pakai, boleh air kapan buluh. Kata seorang dibulati, banyak kata dipayokan. Alhamdulillah dapat kata nan sebuah. Kata Nabi, boleh pai lah besok. Tapi dua nang kadi jago. Atu kata ibu-ibu, ndak boleh pakai perhiasan. Bamangko itu kecik Nabi nan cenderung memakai perhiasan kosia. Ibu-ibu Pak, ndak tamue galang di tangan le di kakinya pasang, sagadang pelat becak tu. Iya kan? Aja itu. Nan kedua di dalam parang itu bahasanya bahasa isyarat. Ndak boleh mengecek-ngecek kata Nabi. Lai bisa. Kalau bisa ibu-ibu tidak berperhiasan, tidak mengecek-ngecek, maka kami izinkan pergi perang. Apa janji ibu-ibu ke menapik janji? Walau pergi perang. Alhamdulillah menang loh Pak. Menang orang Islam. Kemudian berkumpullah di kemah. Di dalam kemah tu Ibu Aisyah, istri Nabi, kalau di kampung kami namanya karapiak panja namanya. Bah kata Nabi, kalau ambo hilang ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Kapatang pilah sapakat indak ke membawa perhiasan. Kalau bekecik empatang mah, ambo ndak satu rapik do ya Rasulullah. Jadi apa kalau diundang rapik di musaji, kau ndak datang apa do? Jangan menembak-nembak di belakang. Ni terang ada apa do? Rapik diundang orang ndak tiba, lah duduk masalah kau awak menembak di belakang. Tu ndak konsekuen nama. Ada ndak tentu itu? Ini bapak-bapak, tak boleh. Jadi awak kalau indak rajin datang, tu ndak dapat informasi awak. Maaf ya Rasulullah, ambo ndak datang ke Patang. Kata Nabi, cari salah seorang kanduang tu. Nya cari kira basuh Pak. Tapi Ibu Aisyah ko babaliak ke kemah tu, orang Islam nak do seorang je termasuk Nabi lah pulang ke Madinah. Beliau takui pulang seorang, beliau tagak lo kemah ketik, manyo salai lampu dalam. Lewat tengah malam, lalulah seorang pemuda
namanya Safwan bin Mu'attal. Nampak dinyo lampu hidup dalam kemah. Nyo baca salam dari luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taulah si Safwan ko basonan manjawe Islam tu orang padusi. Ya Ibu Azam. Siapa dalam? Saya. Saya siapa? Istri Rasulullah, Ibu Aisyah. Bamang ko ibu tinggal. Adi cerita kalah kaluang hilang tadi. Bu, ambo kapai ke Madinah jo. Ambo membawa kudo ko ha. Kalau ibu ingin pai sama jo ambo ke Madinah, barangke awak. Ibu naik ke teh pungguang kudo, ambo berjalan memaci tali kudo, ibu pakai cadar. Agar nanti tidak timbul fitnah karena hari tengah malam. Ibu padusi, ambo laki-laki, kita ndak mahram. Lalu datang je ti Safwan ke apa? Jalan. Tiba di Madinah menjelang subuh. Nan menampak pertama tu ketua orang munafik. Namanya Abdullah bin Ubay. Hanya buat sekali apa? Sensasi namanya kecil orang gini ya. Katanya, oh yo malang na nabi babini mudo. Awak lah tua bini mudo bana. Berselingkuhnya jo anak bujang. Dari mana tadi kau perak siang pulang? Abdullah bin Ubay kau tokoh pak. Tokoh masyarakat. Maka kata-katanya itu cepat didengar orang. Aiko nan diingin di Allah kawak. Oi orang nan beriman, jangan suku mencari kesalahan orang. Nan tak jalih sumbernya. Tapi masyarakat sudah terlanjur terbawa hasutan Abdullah bin Ubay ko pak. Sehingga buruk bunyi pacah barito, comusang menangkuk siang, bateba bulu dalam kampung. Malulah Ibu Aisyah ko keluar. Coba orang berbisik-bisik, saya menampak Ibu Aisyah. Rasulullah baku tiko tu pak. Selaku manusia beliau diam. Naknya sapo bininya ke. Manganya apainya tabayun. Bayoyonya dulu Umar kami kata pai tabayun. Orang kini menyebut klarifikasi. Tiba di rumah Umar, Mar. Engkau mendengar tak isu mengenai istri ambo? Lahi kecil Umar. Bapa dapat engkau? No comment kata Umar. Ambo yakin Rasulullah. Engkau ini Rasul kekasih Allah. Pasti Allah memberitahu kepada engkau apakah berita ini benar atau berita bohong. Iyo tu pak, iyo. Tapi ba'amang ko Nabi bayo jo sahabatnya. Dalam hidup harus model itu pak. Ya kan? Nah, harus bayo yo supaya tabuka pengana kok pai jangan di luahan. Kok manis jalan suang di lulu di payuannya kawan. Saya yakin ya Rasulullah Allah akan memberitahu engkau. 2 harinya pak. Turunlah Al-Quran surah Nur ayat 2 balik dan termasuk ayat ini. Laula sami'tumuhu dhannal mu'minunal mu'minat anfusihim khaira. Ya kan? Kalau terdengar dari orang mukmin isu-isu yang tidak jelas, bamang ko ndak basangko baik ze. Bamang ko capek mayuan. Kalau yo cerita tu bisa ndak engkau menghadirkan arba'ati syuhada, ampe orang saksi. Tu bunyi ayat. Ya kan? Alan suang Nabi menurut Ibu Aisyah. Aisyah keluar selala dia. Sementara aku lah turun ayat. Engkau ndak ada tu. Tu cerita Abdullah bin Ubay. Namamu sudah dibersihkan oleh Allah. Engkau ndak bersalah.
Baru keluar Ibu Aisyah. Pai Nabi lai tabayun ke rumah Abdullah bin Ubay kok. Josya, Jo Umar bin Khattab. Tiba sinan Pak, ikulah orang munafik kau Pak. Mulutnya tetap manis. Ya Rasul, naiklah ya Rasul. Kau ada jus pinang, jus pokat. Teh manis, air mineral. Ada tamu di bawah naik, ada alik di bawah duduk, nyok ke tangan, nyok kue. Minumlah ya Rasulullah. Dia orang munafik, kau musuh dalam salimui Pak. Mulutnya manis, hatinya busuk. Ciri-cirinya Pak Ustaz. Panu kawan sairiang, pangguntiang dalam lipatan, pamanciang dalam balango, tunjuk lurus kelingkiang bakai, siangnya jadi ayam, malam berubah jadi musang. Hati-hati salah Pak. Kalau tiba di kayu, kayunya kayu tibarau. Tibarau tu iduk tibarau berumpun-rumpun, batangnya berrueh-rueh, berdaun panjang bakal lupa. Jika dicaliak dari jauh serupa bana jawan tuak tabu. Dikunyah haram kok beraye, raso amba indak menantu pengicuh gadang mukironya. Masuk ketek sabantuak jaguang di silau indak berbuah, bunga sahalai indak menaruh. Kalau inyo tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian, capek terbuka rasionya. Kok barambui angin kemudian tibarau lamadok mudia bakisa angin kailie inyo lamadok ilie pulo kateh iyo ke bawah iyo anggu iyo geleng iyo aji iyo korupsi iyo. Itu orang munafik. Hati-hati je orang munafik Pak. Inyo musuh dalam selimut, ndak musuh datang dari muka. Kalau makan tangannya Pak, samo jo ngangek. Disangko bule buah nipah kironyo ampe bapas lagi dicaliak lipek ndak berubah dipareso lah cair tiok lagi. Itu kerja orang munafik. Abdullah, kami bertanya senyo, iyo menampak engkau istri ambo. Apa doang Nabi lah diturunkan ayat di Allah tadi kan. Iko untuk klarifikasi. Iyo Rasulullah para siang pulang. Di makolahinya jo sisa puan ko berselingkuh. Sebentar turun ayat Abdullah. Namanya Abdullah Pak, pi perangainya ndak selesai. Rancak kala dia senamone. Iya kan? Kalau ndak selesai perangai ndak usah make nama-nama rancak tu. Iya kan? Ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, kaum muslimin. Kata Nabi, ada ndak engkau punya saksi? Kata Allah, saksinya harus sampai orang. Ambo yo ndak bersaksi dari Rasulullah. Kalau itu berita kamu itu berita bohong, kata Nabi. Membuik-buik, mencari kesalahan orang. Istri yang bolah malu, kecil Nabi. Kata Umar kau kembaga Pak. Dan putar kepalanya madok kelakang bala Rasulullah. Umar sabar. Akhirnya Abdullah bin Ubay ko minta izin Pak. Nyo ambil kudonya ke kandang, nyo lari je. Nyo tinggal Nabi Umar. Lempar batu, sembunyi tangan. Itulah orang munafik. Ini akibat kaum muslimin menyebarkan berita yang tidak benar. Iya kan? Jadi lihat na elok-elok dulu. Berita-berita itu apakah benar atau tidak. Sekadar membaca saja nak ada. Lain sihat bapak ibu-ibu. Ibu-ibu ko hari mode kini ko lain bawa kue ko. Lain. Ya, tapi dikatakan siap awak mengaji ko jang kini. Kalau kini pencaliannya ke kue itu saya lain tak konsen menangah kaji lain. Lah siap mengaji wiko katangala kue rayo tu kok layado jo. Bakwan dan dadaknya kacang tujin dan tinggal bawangnya selai ketengahnya lah. Pisang kulitnya saya tinggal lagi. Kita bapak-bapak lah banyak amal di bulan Ramadan. Kalau ada berita miring, kau jangan pak terima ani yang salah.
menambah dosa awak. Doa kalau you orang tu itu doakan, berikanlah hidayah kepada saudara kami ini ya Allah. Titik, tak boleh, tak dikomentari kecil orang. Orang yang tersesat ini ya Allah, tunjukilah dia. Itulah dia Rasulullah. Orang salah kan nyampuk dek malaikat jobuki ndak muah nabi dah pak. Mereka berbuat begini kepadaku karena belum tahu ajaranku. Tapi kalaulah telanjur bakal Ustaz, yolah tasabui di kami kecik kaji Ustaz malam kini. Lah talonsong kami kesinan bakal sabalun mati minta ampun ke Allah kok lai duit jurang nan diburuk-buruk entu pai ke rumahnya minta maaf bau katan durian sinan. Ya kan? Kini kalau musim durian balik kok. Bau. Minta maaf kayaknya. Tu minta ampun ke Allah. Innallaha tawwabur rahim. Allah penerima tobat lagi penyayang. Jadi artinya kalaulah Allah memberi kita pahala dan dosa kita diampunan, jangan dibikin lagi dosa yang sama. Dosa yang sama yang paling berat itu baburuk sangko ke orang, mencari salah orang. Samo dosonya ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi. Sama je memakan daging saudara kita nak mati. Tentu tak kamu awak makan daging orang mati tu pak. Kalaulah minta ampun awak, mudah-mudahan Allah mampunkan kita. Itulah tausiah kita malam kini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.